Terdapat alasan khusus dari kekalahan yang dialami oleh Joy Boy dari sosok Imu Sama pada 800 tahun lalu, yang mana mungkin sangat mengharukan. Seperti yang kalian ketahui, Joy Boy sudah menghilang selama 800 tahun dan Luffy kini adalah reinkarnasi baru dari sosok legendaris tersebut. Apa kemudian alasan kekalahan Joy Boy, yang diduga dikalahkan oleh Imu Sama, masih jadi misteri. Namun, terdapat teori jika alasan kekalahan Joy Boy atas Imu Sama sangat mengharukan. Lalu bagaimana teorinya? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu kematian Joy Boy. Joy Boy merupakan salah satu sosok penting dalam sejarah di dunia One Piece. Meskipun menjadi sosok yang penting dalam sejarah, Joy Boy juga merupakan sosok yang sangat misterius yang mana sampai saat ini karakternya masih belum diperkenalkan. Oda masih sekedar menghadirkan referensinya dalam berbagai hal, seperti di arc Wano kemarin atau dalam arc Pulau Manusia Ikan. Berdasarkan dari apa yang disebutkan dalam sejarah, Joy Boy merupakan figur penting yang muncul saat abad yang hilang, sekitar 800 tahun yang lalu sebelum cerita utama seriesnya dimulai. Nama dari Joy Boy sendiri diketahui pertama kali disebutkan atau direferensikan saat kru topi jerami berada di Pulau Manusia Ikan. Nico Robin saat itu menemukan sebuah poneglyph di hutan laut. Dalam isi poneglyphnya diketahui bahwa Joy Boy memiliki koneksi dengan Pulau Manusia Ikan pada era abad yang hilang. Joy Boy diketahui ingin para manusia ikan tinggal atau hidup berdampingan dengan manusia lainnya di daratan. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Joy Boy tersebut gagal karena sesuatu. Karena gagal memenuhi janjinya, Joy Boy pun kemudian menuliskan permintaan maafnya kepada para manusia ikan seperti yang tertulis di poneglyph yang ditemukan oleh Nico Robin. Namun, apa yang sebenarnya terjadi kepada Joy Boy? Apa alasan Joy Boy gagal memenuhi janjinya? Semuanya masih menjadi sebuah misteri besar hingga saat ini. Namun, jika melihat berbagai petunjuk yang ada atau sudah diberikan selama ini, ada kemungkinan bahwa Joy Boy tewas dalam pertempuran menghadapi 20 kerajaan yang menyerang kerajaan kuno. Hal tersebut diketahui saat arc Reverie di mana para fans diperlihatkan sebuah fakta mengejutkan terkait world government dan juga hierarki mereka. Sempat diyakini bahwa Gorosei adalah pemimpin dari pemerintah dunia dan yang mengatur semuanya, kita semua kemudian diperkenalkan dengan sosok misterius bernama Imu Sama. Saat itu, dia memegang poster buruan Luffy, yang mana cukup menarik perhatian dari Imu Sama. Imu Sama kemudian pergi ke sebuah ruangan penyimpanan di mana di sana kita melihat terdapat sebuah topi jerami raksasa. Topi jerami tersebut mirip seperti yang digunakan oleh Roger dan juga yang digunakan oleh Luffy sekarang. Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan topi tersebut merupakan milik dari Joy Boy. Joy Boy dan kerajaan kuno kemungkinan harus kalah dalam peristiwa penyerangan 800 tahun lalu, sehingga dia kemudian membuat permohonan maafnya di sebuah poneglyph. Poin yang kedua, yaitu alasan kekalahan Joy Boy dari Imu Sama. Meskipun masih belum diketahui bagaimana Joy Boy tewas, namun kemungkinan dia tewas dalam peristiwa pertempuran epik menghadapi 20 aliansi kerajaan. Joy Boy mungkin sudah mengetahui bahwa ada kemungkinan dia dan kerajaan kuno akan hancur, sehingga permohonan maaf yang dia buat di poneglyph dibuat sebelum pertempuran dimulai dan kemudian mengirimkannya ke Pulau Manusia Ikan. Meskipun masih menjadi teka-teki, namun banyak teori yang beredar di kalangan fans terkait dengan kekalahan Joy Boy di mana salah satunya menyebutkan jika Imu Sama adalah sosok yang sudah mengalahkan Joy Boy. Hal ini menjelaskan mengapa ada topi jerami raksasa di Marygoise, yang seperti disebutkan di atas, kemungkinan adalah milik Joy Boy. Pasca melihat Luffy, Imu Sama kemungkinan kembali ingat dengan sosok rivalnya tersebut. Teorinya juga menjelaskan jika ada alasan yang mungkin sangat mengharukan terkait kekalahan Joy Boy dari Imu Sama. Petunjuknya sendiri ada di salah satu panel di chapter 1101. Dalam chapter tersebut terdapat percakapan antara Kuma dan Monkey D. Dragon saat mereka berada di kerajaan Goa. Kuma mencoba untuk menanyakan sosok anak kecil yang dia temukan di desa Fusa, desa yang dekat dengan markas pasukan revolusi di kerajaan Goa. Namun, Dragon nampak terkejut dengan hal itu dan berusaha untuk menghentikan percakapannya. Bahkan, Kuma sempat mendapatkan ancaman dari Dragon bila terus mengorek informasi berkaitan dengan anak kecil itu yang tidak lain adalah Monkey D. Luffy. Dragon menyebutkan jika anak adalah kelemahan terbesar dari orang tua. Kuma pun nampak memahami maksud dari Dragon. Lalu, apa kaitannya dengan teori kekalahan Joy Boy dari Imu Sama? Terdapat sebuah teori menarik yang menyebutkan jika Joy Boy sebenarnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya saat pertarungan melawan Imu Sama.
Menurut penjelasan teorinya, apa yang dihadirkan di chapter 1101 terkait dengan ucapan, anak adalah kelemahan terbesar orang tua, kemungkinan adalah petunjuk dan pola yang sudah Oda hadirkan sejak lama. Selain Dragon dan Luffy, Oda Sensei sudah memperlihatkan berbagai contoh lainnya terkait dengan bagaimana pengorbanan orang tua demi anaknya meskipun anak mereka bukanlah anak kandung. Mereka rela berkorban agar sang anak bisa hidup. Contoh lain dari hal tersebut adalah Kuma dan Bonnie, Jeff dan Sanji, Belle dan Nojiko serta Nami, Nico Olivia dan Nico Robin, Whitebeard dan Ace, dan sebagainya. Apa yang Dragon sebutkan di chapter 1101 dianggap juga sebagai petunjuk kekalahan Joy Boy dari sosok Imu sama pada 800 tahun lalu, jika melihat pola cerita yang Oda hadirkan selama 25 tahun ini. Menurut teorinya, pada 800 tahun lalu kemungkinan Joy Boy sengaja mengorbankan dirinya demi anak atau anak-anaknya dari sosok Imu sama. Saat itu, situasinya mereka berada dalam bahaya. Tidak ingin anaknya mengalami nasib yang buruk, Joy Boy memutuskan untuk mengorbankan dirinya yang mana hal itu mungkin jadi alasan kekalahan Joy Boy dari Imu sama, dan juga alasan kematiannya pada 800 tahun lalu. Namun, menjawab pertanyaan siapa kemudian anak atau keturunan Joy Boy tentunya masih belum bisa terjawab untuk saat ini, hingga Oda menghadirkan konfirmasi terkait hal tersebut di ceritanya. Kita nantikan saja seperti apa peranan dari pernyataan Dragon di chapter 1101 untuk masa depan cerita One Piece.